kembali lagi bersama kami di Beta News. Siang kali ini kami berkesempatan jalan-jalan di daerah Desa Ngemplak, Kecamatan Udan, Kabupaten Kudus, yang akhir-akhir ini di media sosial cukup viral dengan perintisan salah satu destinasi wisata di sini ya. Penasaran seperti apa kan? Ini kalau sahabat bisa lihat di belakang saya, sudah terlihat kan? Ada semacam genangan air yang sangat besar yang ternyata itu adalah embung yang ada di sini dan sedang dirintis menjadi salah satu destinasi wisata. Penasaran seperti apa? Yuk kita langsung aja lihat-lihat, dan juga nanti kita langsung ke balai desa ketemu dengan Bapak Kepala Desanya dan juga perwakilan dari pengelolanya tentunya. Let's go. Oke sahabat, jadi ini penampakan dari embung yang akan menjadi salah satu destinasi wisata di Kudus, khususnya di Ngemplak ya. Kita lihat persiapannya. Dan ini adalah salah satu persiapan atau pembersihan ya, untuk kebersihan embungnya. Jadi ini kayak sampah-sampah dan enceng gondoknya dibersihkan terus dibuang. Sepertinya seperti itu sahabat. Oke sahabat, jadi memang ini embungnya panjang sekali ya. Tuh dari sana itu masih ada lagi ke depan, maksud saya ke depan kamera. Itu depan kamera masih membentang panjang. Yang dulunya ini memang banyak enceng gondok, tapi ini dari hari Minggu ya, itu udah mulai dibersihkan dengan cara kerja bakti para warga sini. Oke, setelah tadi kita lihat-lihat langsung, dan memang hari ini pun ada persiapan buat pembersihan ya, maksudnya dibersihkan enceng gondok dan sampah-sampahnya di dekat sini. Kita langsung saja yuk menuju balai desa dan bertanya langsung semacam apa sih sebenarnya dan wisata yang akan dibangun ini, tentunya sejarah atau inspirasinya dari mana, sehingga dari pengelola desa sendiri bisa akhirnya terpikirkan untuk mengelola embung yang cukup panjang ini. Let's go. Mania. Nah sekarang kita sedang berada di depan kantor kepala desa Ngemplak ya. Nah ini ya di belakang saya ini, halo Pak, kepala desanya gitu. Nah, jadi ini kita sudah bertemu sama Bapak Syafi'i selaku kepala desa Ngemplak dan Bapak Sekdes. Nah untuk tanya-tanya lebih lanjut, kira-kira persiapan wisatanya itu semacam apa? Kita langsung aja tanya ke beliau ya. Mari. Nah, ini kan kebetulan saya dapat info tentang rintisan pariwisata yang mulai akan dibuka di Desa Ngemplak. Nah, itu maksudnya dari cerita dari Bapak sendiri, kira-kira inspirasinya dari mana sampai ada kepikiran bahwa ini nanti dikelola oleh desa dan dibuat macam-macam wisata gitu rencananya, Pak? Jadi inspirasi karena sekarang banyak daerah-daerah wisata, terutama untuk desa wisata. Kemarin kami juga sebelum memutuskan untuk Ngemplak menjadi daerah objek wisata, karena kita mempunyai wilayah dan mempunyai tempat-tempat yang memang layak untuk kita ajukan bersama-sama dengan desa yang berpotensi untuk wisata-wisata di wilayah. Yang kedua, kami juga kemarin ke Purwodadi, di daerah Cengkron dan Kampung Bali di daerah Purwodadi sana juga sebagai inspirasi kami untuk bisa meningkatkan desa wisata di wilayah desa Ngemplak. Jadi harapan besar kami, karena potensi yang lebih di sini adalah potensi embung Ngemplak, yang mana embung Ngemplak itu bisa kita upayakan menjadi
sarana wisata air dan kuliner dan wisata untuk wisata apa itu pemancingan. Jadi harapan kami dalam masa 1-2 tahun ke depan kita bisa menjadikan desa Lembak menjadi objek wisata yang kita harapkan. Nah, kalau wisata Mancing Mania tadi, keterangan dari Bapak Budi kan memang sudah lama ya. Nah, itu sejauh ini kalau rame itu ramenya pas apa? Tadi saya lihat juga di area sana hari ini aja lumayan rame, banyak yang mancing gitu Pak. Nah, itu kalau rame biasanya hari apa dan orang mana saja biasanya yang berkunjung ke situ Pak? Jadi lokasi pemancingan itu kan sebenarnya memang dari lokasi dari Kudus, kadang juga dari sekitar Kudus itu juga banyak yang datang ke sini karena untuk mencari lokasi yang memang nyaman dan sekitarnya itu masih ada lingkungan yang bisa untuk berdua itu kan masih alami seperti ini karena belum tersentuh dengan kegiatan-kegiatan yang belum kita tata. Nantinya harapan kami juga objek ini setelah kita tangani dan hasil masukan-masukan dari yang hadir, yang pengunjung ini bantu itu nantinya sebagai tambahan objek wisata di wilayah. Dari warga sendiri, apakah menerima atau ada yang menolak atau yang gimana Pak? Dari awal masyarakat sangat berantusias. Jadi setelah kita kemarin kegiatan pertama kita datangkan dari dinas BPBD dan ada kedatangan ketika itu memang satu yang bisa menimbulkan rasa gregetnya masyarakat itu dari awal situ. Jadi masyarakat kita bangkitkan untuk bersuadaya dengan tenaga, bersuadaya dengan memilikinya wilayah yang begitu indahnya kalau kita kelola kebersihan di lingkungan pemukiman itu sangat tidak bisa kalau kita bayangkan dengan kata-kata yang perlu kita gali dan perlu kita kembangkan di kemudian hari dan manfaatnya itu juga yang berpeluang besar adalah di sekitar warga RT di RT 2 dan RT 3. Jadi kami sangat berharap mudah-mudahan pariwisata yang kita miliki saat ini bisa berjalan sesuai harapan kita dan bisa minimal bisa setara dengan desa-desa yang mendukung kegiatan ini maksimal harus bisa lebih maju. Penamaannya sendiri nanti apa Pak dari master plan-nya? Kalau yang kemarin ada masukan Embung Penguripan. Embung Penguripan. Jadi dengan nama yang unik itu kan mungkin orang tahu Embung Penguripan di daerah mana kan. Jadi kalau kita sudah yang banyak dari kemarin yang dulu pada saat periode saya yang pertama itu pernah di situ penuh karamber di tengah ada jembatan itu makanya saya juga saya share pada saat yang pertama itu kapan Pak mau dibuka kembali untuk kegiatan pariwisata di Ngemplak kan untuk pemancingan di Ngemplak seperti apa kan gitu. Dulu sudah banyak yang kita tahu Ngemplak itu kayak gini. Mbak Desa pernah juara satu. Juara satu dan juara harapan satu di tingkat provinsi. Waktu itu unggulannya memang pemancingan dan karamba ikan itu waktu itu. Yang dikelola oleh desa gitu. Dikelola desa pada saat itu. Tengah ada jembatannya. Saat itu masih sedikit lah untuk desa-desa yang mau bekerja untuk berpikir ke arah yang sifatnya ke wisata itu belum masih aman. Kalau kita wisata maunya ke mana kan gitu. Yang berpeluang untuk wilayah kita sendiri yang potensinya begitu besar masih kurang untuk ada. Nah kalau Embung Panguripan itu maksudnya filosofinya seperti apa Pak? Sampai dapat nama unik semacam itu. Kalau nama unik, kalau Embung yang jelas lokasinya di Embung. Kalau kata-kata Panguripan itu kan sebenarnya kata biasa tidak berarti untuk penghidupan tidak, tapi bisa diartikan penghidupan untuk masyarakat di sini.
Untuk rencana rintisan destinasi desa wisata di Desa Ngemplak itu kita memperdayakan atau menggunakan lahan yang selama ini kita fungsikan sebagai embung. Embung itu adalah seperti folder tampungan air tapi skalanya kecil yang ada di Desa Ngemplak, luasan sekitar sepanjang 4 km. Itu selama ini memang kita gunakan untuk pengairan di sawah sama arena mancing. Karena terkait dengan banyaknya wacana untuk membuat program destinasi wisata, kita dari pemerintah Desa Ngemplak merencanakan untuk rintisan desa wisata tersebut. Dan kemarin pada hari Minggu sudah kita canangkan langkah awal dari Sabta Pesona yang dibuat atau diprogramkan di Kota Kudus. Salah satunya adalah kebersihan. Kita bersihkan secara massal, secara swadaya. Kita menggandeng dari relawan BNPB sama Dinas Pariwisata terkait untuk membuka lahan atau sebagai pencetus destinasi desa wisata, khususnya wisata air di Desa Ngemplak. Yang nantinya wisata air itu meliputi arena foto selfie maupun tempat-tempat edukasi bagi anak-anak, baik itu edukasi secara inovasi maupun secara invention maupun aplikasinya itu lebih mengena di hati masyarakat. Salah satunya mungkin edukasinya bisa kita buat sistem penanaman padi maupun sistem ternak maupun edukasi-edukasi yang lain yang bisa merubah mindset desa kita menjadi desa yang lebih maju. Untuk wisata air sendiri yang ada di Desa Ngemplak itu pengelolanya yang di lapangan itu adalah di bawah kepengurusan BUMDes. BUMDes Ngemplak itu namanya BUMDes Rejo Makmur. Di salah satu kepala bidang bagian dari BUMDesnya adalah bidang pariwisata. Dan bidang pariwisata tersebut membawai susunan pengurus Pokdarwis atau kelompok sadar wisata yang ada di Desa Ngemplak. Dan Pokdarwis sendiri itu mempunyai rekanan yang namanya tim pengelola pariwisata. Di mana tim pengelola pariwisata yang ada di Ngemplak itu nanti akan dikelola oleh para pemuda-pemuda baik itu Karang Taruna, Ibnu, IPPNU, Fatayat dan lain sebagainya. Kita berdayakan di kaula muda karena nantinya perkembangan karena dunia sekarang adalah sistem online dan digital. Kita aplikasikan tersebut biar untuk masyarakat banyak bisa lebih tahu tentang potensi apa yang ada dan apa yang bisa kita kembangkan di desa. Oke sahabat, setelah tadi kita melihat-lihat langsung bagaimana suasana embung yang memang sangat panjang dan berpotensi untuk menjadi salah satu tujuan wisata di Kudus, utamanya di Ngemplak ya. Ternyata memang keterangan pengelola desa sendiri, yaitu dari sekretaris desa Bapak Budi dan juga Bapak Lurahnya ya, Bapak Kepala Desanya Bapak Safi'i, memang ini adalah salah satu usaha dari desa untuk kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus untuk memanfaatkan potensi-potensi dari Desa Ngemplak itu sendiri. Wah, sangat menarik ya sahabat. Nah, kalau memang informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua, silakan terus ikuti kami di Beta News atau Beta TV dengan cara subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya karena kami akan terus sajikan informasi-informasi menarik, unik, dan inspiratif tentunya. Sampai jumpa!